billalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian ini akan dimulai, terlebih dahulu dimohon kepada Bapak Ibu dan peserta jamaah majelis taklim yang masih di halaman masjid atau halaman SMP Muhammadiyah, dimohon untuk segera memasuki ruangan masjid karena pembicara sudah hadir di hadapan kita. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah pengajian Jumat atau jumpa di bulan Agustus yang terakhir, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2023. Adapun pokok pembicaraan yang akan dibacakan nanti adalah berkenaan dengan kemerdekaan, dan bila dimungkinkan nanti waktunya mencukupi, ada juga beberapa hal yang perlu dibicarakan dan diberi penjelasan secara tegas oleh beliaunya, baik mengenai perkara-perkara politik yang menyebar di Indonesia ini, khususnya di negara kita ini, karena kita perlu sekali untuk mendengarkan wawasan dan gambaran yang saya sebutkan tadi. Mungkin juga nanti akan bicara tentang Panji Gumilang barangkali, karena beliaunya juga termasuk tokoh yang pernah mengecam pendidikan di sana, dan juga berita-berita yang terbaru dan terkini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk lebih jelasnya gambaran pembicara bulan September yang akan datang, Bapak Ibu bisa mengambil fotokopi yang sudah kita sediakan di meja di sebelah kanan dan kiri masjid. Akan tetapi perlu saya sampaikan, untuk Jumat yang pertama di bulan September 2023, insya Allah nanti yang akan datang, yaitu beliaunya Dr. Andes Haji Muhammad Solihin Jami SHMH, Ketua PA Kabupaten Bojonegoro. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita ikuti pengajian Jumat pagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan semangat, dan apa yang kita dengar akan lebih bermanfaat. Terima kasih kepada beliaunya Bapak Haji Muntolib Sukandar, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tempel dian ya. Iya, iya. Nah, kita Ya, pakai ini Pak. Di shooting. Di shooting. Oh, di shooting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap kula nerima telepon, nggih. Penting niki telepone.
Assalamualaikum. Nggih. 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 Badhe matur. Niku Bu Farah niku kan ya kita tidak tahu tiba-tiba waktunya jabatan itu habis gitu. Habisnya itu tanggal 28. Nah, sementara cabang itu belum memproses karena kegiatan di sekitar Muscap itu belum, ya baru selesai. Nah, kan tidak bisa kalau terus mendadak begitu. Jadi kemarin konsultasi dengan saya cabang, wes ngene aku ngono, Pak Sodikin ku ya ora tahu angel-angel kok. Yes, diajukan suratnya itu ya permohonan untuk dijadikan direktur pejabat saja, pejabat direktur 3 bulan, nah baru nanti diproses secara normal. Nah kemarin itu sudah di PDF permohonannya, hari ini mungkin secara fisik. Terus pun menawi nggih di ngaten mawon nggih. Lah niki habisnya itu Rabu ya, Pak? Oh gitu, nggih. Makane. Ya iya nggih. Kira nggih semerep niku nggih. Mulane kula tempuh kok kathik nganggo nggih leres. Nggih. Jadi kula wis enek cek rada prosedural ya ae pejabat saja. Kena nanti dikira. Jadi sampun suratipun insyaallah. Ya begitu nggih. Suratnya nggih pejabat kok nggih. Matur nuwun Pak Sodikin nggih. Kula niki kajeng pengajian dan takwa niki kula dhisikaken. Nggih matur nuwun nggih. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah jumpa yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ngantos detik menika kita diparingi anugerah ingkang ageng sanget arupi kawontenan sehat, kawontenan sempat, dan kawontenan dapat, sehingga kita bisa menghadiri pengajian yang penting ini. Di samping silaturahmi, tentunya juga menambah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari para mubaligh yang didatangkan oleh pengurus Jumpah.
Ya, saya mohon betul jumpa ini pengajian yang sudah lama sekali dan sekarang masih eksis, masih berjalan. Dulu Pak Agus almarhum, kemudian sekarang diteruskan Pak Jumain. Di lingkungan Muhammadiyah ini merupakan pengajian tetap yang terpanjang atau terlama, di samping yang diadakan oleh cabang-cabang yang lain. Jadi monggo kita jaga betul pengajian ini, jangan sampai setiap kali melorot, tambah sedikit. Padahal pengajian di ranting-ranting itu berjalan dan baik. Pesertanya atau yang mengunjungi juga banyak sekali. Nah, kenapa kalau jumpa kok ya seperti begini? Monggo dicari dengan cara apa sehingga jumpa ini bisa kembali seperti dulu, semarak, ramai, semangat, yang hadir itu banyak. Hadirin wal hadirat, kula badhe wijantenan niki sampun kula sampaikan sebelumnya di Masjid Muhyiddin. Tapi di sana sini ada tambahan dan pengurangan sehingga mungkin merupakan format baru yang tidak sama dengan di Masjid Muhyiddin beberapa waktu yang lalu. Ada dua masalah yang ingin saya sampaikan, dua topik, dua judul. Yang pertama masalah hijrah, karena kita baru saja merayakan tahun baru hijrah 1 Muharram, ya, kurang lebih sebulan yang lalu. Kemudian diikuti dengan yang kedua adalah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus 45 yang lalu. Ya, di sana sini nanti akan saya rakit sedemikian rupa sehingga mempunyai kesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, perjuangan Rasulullah dalam hijrah itu merupakan peristiwa yang luar biasa. Luar biasa ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, luar biasa ditinjau dari sudut taktik strategi kemiliteran, luar biasa dari segi analisis ke depan sehingga memperoleh kemenangan. Hijrah itu sangat luar biasa sekali. Dan ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, sebagaimana kita ketahui, umat Islam itu di Mekah sudah terdesak dan kemauan orang-orang kafir Quraisy untuk membuat umat Islam itu habis itu luar biasa besar. Dengan segala daya upaya, ya, dengan harta benda, dengan kekuatan fisik, dengan kebusukan taktik strategi, semua dilakukan. Menakut-nakuti, menganiaya,
dan seterusnya, supaya umat Islam itu tidak lagi memperjuangkan agama Islam. Mereka tahu kalau Islam ini berkembang, kehebatan mereka itu akan habis. Yang namanya kekuatan mereka, nufud mereka, atau kedudukan mereka dalam pandangan masyarakat itu, kalau Islam tegak, itu mereka akan hancur. Karena itu satu-satunya jalan, habiskan Islam. Kalau kita ingin tetap dipandang sebagai pemimpin, kita dipandang sebagai orang yang bisa mengatur seluruh suku-suku yang ada di Mekah, maka habiskan Islam. Ketika itu, kalau Islam melawan secara membabi buta dengan semangat hulu bis kuntul baris dan lain sebagainya, tidak akan berhasil, karena tidak sepadan dalam segala hal, tidak sepadan. Karena itu saya katakan, hijrah itu merupakan strategi yang luar biasa. Jadi apabila kita sudah berada di sudut dan hampir kalah, maka tinggalkan. Jangan dilawan. Ketika itu kalau kita melawan, hancur, habis. Sudah nggak ada lagi Islam. Maka perintah itu sangat strategis. Pindah, hijrah. Yang hijrah itu juga bukan orang main-main ya, bukan orang sembarangan, bukan orang miskin, bukan. Rasulullah itu kaya, Utsman bin Affan itu kaya, dan sahabat-sahabat lain itu kaya semua. Tapi itu mereka tinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Perlu program hijrah ini dilaksanakan dan diselamatkan. Dan itulah yang terjadi. Kemudian terjadilah hijrah. Inti daripada hijrah itu, di samping menghindar dari kekuatan yang ketika itu tidak mungkin dikalahkan, harus memobilisasi sesuatu yang baru di tempat lain, yaitu di Madinah Munawwarah, dengan dasar-dasar yang tepat. Dan dasar-dasar yang tepat itulah yang kemudian membuat Madinatul Munawwarah itu betul-betul bersinar. Dasar pertama itu al-ikha, menyatukan. Ini penting ini. Antara al-muhajirin wal ansor. Akha bainal muhajirin wal ansor. Bentuk penyatuannya bagaimana? Luar biasa juga. Sahabat-sahabat Ansor yang sebelumnya di Madinah sudah beriman, itu menjadi Ansor betul, menjadi penolong, menjadi dekeng mereka ketika kaum muslimin al-muhajirin dari Madinah itu mereka eksodus dari Mekah eksodus ke Madinah. Itu luar biasa. Sing sugih nek perlu hartane ditum. Sing duwe bojo, mohon maaf nih, luweh teko loro, nek perlu dibagi. Dan itu terjadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
wala yajiduna fi sudurihim wala yajiduna fi sudurihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuqa nafsihi wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Madinah yang sudah beriman sebelumnya di Madinah, mereka sangat mencintai kepada orang-orang yang hijrah ke Madinah, dan tidak ada sedikit pun di dalam hatinya itu ingin memperoleh sesuatu, dan mereka itu betul-betul wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu merelakan untuk membantu sekalipun dia itu dalam keadaan membutuhkan. Orang yang suka membantu walaupun dirinya membutuhkan, itu luar biasa. Dan dengan itu hadirin hadirat rahimakumullah, terjadi asimilasi antara muhajirin wal ansor. Tetapi yang muhajirin, yang hijrah itu juga bukan orang yang mata duitan, bukan. Seperti ada sahabat yang ditawari untuk memperoleh harta dan rumah. Mereka menolak, dia menolak, tidak. Saya tidak ingin pemberian yang seperti itu. Saya tidak ingin pemberian matang. Tolong tunjukkan saya pasar. Kalau pasar itu bukan barang matang, tapi di situ ada pasal yang namanya usaha. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika ditunjukkan pasar, maka dengan modal pasar itu pikiran ekonominya cair. Dan ketika pikiran ekonominya cair, dia harus berbuat produktif. Dia membuat toko-toko kecil disewakan, dan itu berkembang terus luar biasa. Akhirnya ada seorang ahli yang mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf ini setelah Islam di Madinah berkembang dan bisa menaklukkan Mekah, akhirnya dia mempunyai aset yang jumlahnya itu 8 triliun, bukan miliar, bukan triliun. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, begitulah karena akho bainal muhajirin wal ansor itu diridhoi oleh Allah. Madinah akhirnya terbuka. Suku-suku di Madinah yang sebelumnya itu terpecah belah, itu menjadi bersatu padu. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu juga ikut arus persatuan ini, ikut ritme persatuan ini, sehingga juga mendukung. Walaupun ada juga yang pada akhirnya juga berkhianat. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Fadilah apa yang terjadi ketika bersatu? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam tempo 8 tahun. 8 tahun. Mekah itu dapat ditaklukkan. Jadi dulu mereka umat yang terusir.
ke Madinah membina suatu jamaah yang sangat kuat. Kemudian di sana terjadi sebuah kekuatan yang berisi bermacam-macam. Setelah kuat, mereka kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Memang sejarahnya agak berliku-liku ya, tapi intinya kembali dan itu berhasil. Dan Fathu Makkah itu tidak ada satu orang pun yang terbunuh. Boten-boten satu tetes darah pun yang terkucur. Itu hebat itu. Karena strategi Rasulullah untuk merangkul musuh-musuhnya. Siapa yang masuk rumah Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke pemimpin suku Quraisy, dia aman. Akhirnya terjadi suatu penyelesaian dari sengketa yang luar biasa dengan sangat mudah tanpa ada kucuran darah setetes pun. Setelah dari Fathu Mekah terjadi Fathu Mekah, Mekah ditaklukkan. Kemudian melebar ketika Rasulullah itu melebar ke seluruh jazirah Arabia. Ada Yaman, ada Hijaz, macam-macam. Semua tunduk kepada Islam. Dan setelah itu, saudara-saudara, masih berkembang lagi, diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq menaklukkan Syria, menaklukkan Persia. Kemudian diteruskan Umar bin Khattab sampai ke Mesir, seluruh Syria, sebagian negara-negara atau kerajaan-kerajaan di Afrika Utara. Nah, ketika Umar bin Khattab berkuasa, kekuasaan itu sudah meluas. Ada kesulitan administratif. Piye nek carane nek gawe surat. Durung ono penanggalan, belum ada penanggalan. Jadi pemerintahan yang sudah berkembang sampai tingkat bawah itu tidak diikuti oleh titi mongso pengidentifikasian berdasarkan tanggal. Itu belum. Maka kemudian Umar memanggil para sahabat-sahabat. Gimana ini? Kita sampai sekarang belum punya penanggalan. Dan kita tidak bisa tidak pakai penanggalan. Karena pemerintahan itu sudah sedemikian rupa. Dan harus ada yang dinamakan idarah atau administrasi. Kemudian dirunding, bagaimana kalau penanggalan itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, banyak yang menolak. Karena ketika Nabi lahir itu belum berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita bikin kematian? Nah, kematian lebih lagi karena kematian itu sudah qad afdhau ila ma qaddamu, sudah tidak bisa apa-apa. Nah, jadi apa? Kemudian ada usul dari Ali bin Abi Thalib, kita jadikan saja hijrah sebagai titik tolak penanggalan yang akan kita pakai. Akhirnya semua setuju dimulai dari hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hijrah itu bukan
menyangkut seseorang, tidak kematian seseorang walaupun nabi, dan juga tidak kelahiran seseorang. Jadi penanggalan hijrah itu sangat objektif karena tidak dikaitkan dengan orang. Kalau penanggalan Masehi dikaitkan dengan lahirnya Nabi Isa. Penanggalan-penanggalan yang lain, Buddha dan lain sebagainya, mesti dikaitkan dengan, kalau tidak hari lahir ya hari meninggal. Tapi penanggalan Islam itu dengan hijrah. Karena ketika hijrah itu namanya adalah kinerja. Jadi orang itu dinilai bukan karena apa-apa, tapi karena kinerja. Jadi dengan hijrah itu akhirnya Islam tumbuh di mana-mana. Nah ini yang dipegang. Jadi Islam itu kinerja sebenarnya. Bukan hanya ibadah mahdhah, tidak, tapi karya nyata. Apa yang kamu lakukan? Dan itu terus beruntun. Yang namanya kinerja itu berjalan sampai akhirnya bisa menaklukkan ya hampir seluruh dunia, termasuk sampai ke Spanyol. Kemudian membuka Spanyol dan Spanyol takluk pada negara Islam. Walaupun setelah itulah ini, ketika raja-raja di Spanyol sudah mulai memikirkan dunia, sudah mulai tidak selaras dengan semangat hijrah tadi, maka satu persatu akhirnya jatuh di tangan orang-orang yang tidak Islam, yang mementingkan dengan pedoman itu tadi, kinerja. Jadi setelah Islam masuk Spanyol 700 tahun namanya, bukan main-main, 700 tahun. Kemudian diakhiri dengan peristiwa yang sangat tragis sekali. Luar biasa tragisnya, yaitu Sultan Muhammad keempat dari Granada itu akhirnya takluk pada Ferdinand dan Isabella. Ferdinand Isabella itu raja dan ratu di Spanyol. Mula-mula perang. Mereka berpikir nih awak dewe perang terus gini, gak mungkin Islam itu bisa jatuh. Lalu bagaimana? Akhirnya ya sudah, kalau gitu kita bersatu. Bukan hanya bersatu, akhirnya jadi suami istri. Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand itu bersatu, kompak, didukung oleh orang-orang tentara-tentara Kristiani yang ada di Eropa. Terakhir, saudara-saudara, yang paling tragis di Spanyol itu ketika Sultan Muhammad harus menandatangani sebuah perjanjian di muka Ratu Isabella dan Ferdinand. Isi perjanjian itu menyerahkan kekuasaan Islam, termasuk ibu kota Granada, kepada raja. Itu terjadi 1492 kalau tidak salah. Dan ketika dia terusir, dia naik ke bukit. Bukit itu namanya Nera Sefada. Dia dari ketinggian melihat istana Alhambra yang sudah jatuh di tangan Ferdinand dan Isabella. Dari ketinggian dia melihat, dia mencucurkan air mata. Kak, basa Jawa ning
kok kangen ngoyo temen tinggalane orang-orang tua kita. Sekarang saya menandatangani sebuah perjanjian penyerahan, dan itu akhir daripada kekuasaan Islam yang ada di Spanyol. Dia menangis. Ibunya menghardik, oh apa kamu nangis? Kita terusir, mari kita pergi. Tidak usah ditangisi. Itu kan anak kecil kamu. Akhirnya mereka terusir ke Afrika, nggak tahu itu jadi apa di sana. Dari seorang penguasa yang luar biasa, tiba-tiba terusir dan lari ke Afrika bersama keluarga, terutama ibu. Sungguh sedih. Dan semenjak itu dari Spanyol itu kemudian ekspansi sampai ke Eropa, ke Amerika. Ditemukan di sana benua Amerika dan lain itu Spanyol. Jadi itu sedih sekali. Tapi juga sedikit ada hiburan ketika hampir waktu yang bersamaan, yang namanya Turki Utsmani itu berhasil merebut benteng Konstantinopel. Itu melalui Muhammad Al-Fatih, dan kemudian menaklukkan Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Dan di situ ya sedikit ada hiburan, mungkin ijol-ijolan Spanyol kita kalah, tapi di Konstantinopel kita menang. Tapi itulah sejarah. Jadi kesimpulan dari sejarah itu, kalau kita bersatu, itu insya Allah kita akan menang. Kalau kita bercerai-berai, itu kita akan kalah. Itu rumus baku mulai dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Itu seperti itu. Karena itu, nah ini momentum tahun 2024 itu berkaca dari sejarah seperti itu harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak bersatu, jangan sampai kita terpecah belah, kemudian kita lemah, kemudian orang lain akan memporak-porandakan kita, dan kita terhina untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini orang itu mempunyai sifat. Salah satu sifat yang paling jelek dari manusia itu adalah keserakahan. Dan itu membuat manusia lupa dirinya. Karena keserakahan. Punya satu gunung emas, itu masih kurang. Kalau bisa dia punya 2 gunung emas, punya 2 gunung emas masih kurang, punya 3 gunung emas. Dan nafsu seperti itu tidak akan pernah selesai kecuali orang itu sudah berkalang dengan tanah. Itu rumus itu di mana-mana terjadi. Sudah jadi presiden 2 kali sudah toh. Undang-undangnya 2 kali. Tidak cukup 2 kali. Kalau cuma 2 kali ini saya punya masalah, Mas Ian. Banyak masalah saya. Itu perjanjian saya dengan luar negeri banyak yang belum saya selesaikan. IKD bagaimana, itu perjanjian semua, semuanya ada di belakangnya, itu ada pundi-pundi semua. Apa IKD itu? IKN ya, bukan daerah. Iya, itu semua bom atom semua.
Itu kalau saya tidak mengontrol sampai saya selesai hanya 5 tahun ini, itu banyak yang nggak suka sebenarnya sama IKN itu. Oh, di sini ada ibu kota yang meger-meger, yang baik, yang cantik, yang elok, yang di tengah-tengah hubungan kemana saja mudah. Ada stadion yang sangat indah namanya JIS. Kalau mau sana ngedol kene, engko digo mbandani rono, lah sing kene engko dadi wae sapa? Lah nggih. Wes nek ngono aku tak dadi terus kaya ngene sampai 3 periode. Jarine sapa iki ya? Ya Mbak Dewa. Iki yo ora iso 3 periode iki koncone dhewe lho geger. Awak dhewe cuma delok tok ngene ae. Tapi dalam hati saya berpikir ini skenario yang bagaimana yang dibikin oleh Allah ini. Ya, luar biasa itu. Ya ora awak dhewe, nek awak dhewe wis gak muni pisan. Wis ketaplok kabeh ora muni. Mbok Dewa sing muni. Gak iso. Ya 2 periode itu konstitusi, padahal ya bener loh. Awak dhewe gak wani muni. Konstitusional 2 periode itu. Nah, pengen 3 periode harus merubah undang-undang dasar. Nek ngerubah undang-undang dasar kudu MPR. Ngerubah itu MPR sing teko kudu 2/3 dan mengambil keputusan 2/3. Rumit, tidak bisa. Wes 2 periode, ya 2 periode saja. Lah nek 2 periode tanganku gak iso menggapai ke 3 periode, lebih baik pakai boneka. Jadi karena pakai boneka, akhirnya harus bermain di 2 kaki. Yang satu kaki Mbok Endewor, ya, yang satu lagi kaki kepentingannya. Antara Mbok Endewor karo kepentingan ini abot endi? Mula-mula kita tidak tahu abot endi ya. Ya padha karo tekek domo, tekek sugih, tekek domo. Ya nek tiba tekek domo ya susah. Akhirnya main 2 kaki, kaki kiri, kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri, kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri, terus akhirnya tekeke muni kiri. Nah kirine iki sapa? Ya saiki iki kirine. Ada koalisi partai nggih niku asale Gerindra kali PKB. KKRI pun koalisi. Koalisi mumet. Nah iki kudu tak jagoi. Iki tibone tekek mau kiri ya iki. Tak jago kiri. Wis tak golekno rewang. Dheke lho sing golek niku. Dheke mboten ngaku nek golek. Tapi wong-wong roh kabeh. Iku golekane dheke sing golek. Lah niki kan itu watak atau bentuk dari orang yang sedang gelisah. Gelisah karena sok ben iki piye? Terusane iki piye? Tiba domo apa tiba sugih menurut tekek tadi. Akhirnya ya wis tak tambane, ditambahi maneh. Ditambahi wong sing iso dikongkon karo iki mah, raja niki mah. Nggih. Ya, sapa maneh sampean ya wis roh iku jenenge. Ya. Nah, wes jadi wah besar. Mesti menangi. Nah ini skenario yang saya itu kadang-kadang iki awak dhewe ra melok apa iki plonga-plongo tok delok-delok. Tapi seperti ada yang mengatur. Ya. Marah.
Lebihan kok kondo nek sing dadi ku Ganjar, aku ya setuju Ganjar. Aku muni Ganjar, dhek ora Ganjar. Cangkemku ya apa artine itu? Kan begitu, Bang. Bahasanya, bahasa kasarnya. Ora ono gunane cangkemku iki. Akhirnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian marah, itu sekarang saling serang. Saling serang. Sing diserang itu soal apa namanya food estate no Kalimantan tidak berhasil. Padahal sing duwe food estate itu sing dijago karo rajane iki mang ora mbok endewor. Perang ruwame lho sing akhirnya kok nggarai perang itu. Nah, mbok endewor karena kehilangan muka yang luar biasa. Akhirnya dhek biyen guajar ana nggurine ana drambene. Saiki guajar gak ada dramben. Sesuai guajar cuma suara tok. Itu kejadian sekarang. Dan sekarang itu belum ada solusi. Itu kalau sampean selevel kita itu gak iso mengatur skenario seperti itu. Mboten saged. Ini maha skenario. Nggih. Nah, terus saat niki kula niku rumiyin partai P3. Rumiyin. Saat niki nggih tasik wong dereng nate medal gitu. Kula niku dereng nate. Karena saya itu bentuk orang yang setia sebenarnya. Nggih. Bingung. Wis kadung niki tambah lucu malih. Didadekno wis kadung karep duwe dhuwit tapi karep. Wis aku tak ketoke kok sing digoleki Ganjar iku pasangan sing teko Islam. Wis aku tak mlebu rono nganggo klambi ijo. Klambine P3 niku ijo. Padahal niku nek didelok klambine dicopok, kaose ya ora ijo niku. Nggih sotok kuning, sotok abang ngoten niku. Akhirnya karena pundi-pundinya banyak mlebu P3. P3 iki iso diatur gampang aturane. Pokoknya ada sesuatu iso diatur wis. Sesuatu ya ora patek larang jenjane ya. Diatur lah. Sudah diatur sedemikian rupa mlebu situ. Setelah masuk yakin jadi wakil presiden. Yakin dadinya. Mergo ngene hitungan manusia. Ngene mesti ora iso, mesti engko P3 sing diceluk. Nah nek P3 mesti aku. P3 iki wis dadi penggede P3, ora katik dipelunco iku dadi P3, penggede. Kula sing dipelunco ora karu-karuan nggih mboten saged dadi penggede. Nah akhirnya yang terjadi saiki bingung. Nah nek wis kabeh rono iki biyen kan KIB iku ana PAN, ana Golkar, ana P3. PAN kalau Golkare wis mlayu. Terus P3-ne piye iki? Wakil presiden ini nasibnya bagaimana? Jarine mbokne Dewa, nek kan arep metu aku ora butuh ya. Gimana? Itu harkat dan martabat manusianya kan sudah hancur itu. Ini saya apa ngeleles? Saya yakin tidak mungkin dia. Nah ketika tidak mungkin dia itu, lalu siapa? Lagi dolanan mana? Ketoke kok raja niki pengen anaknya sing dadi. Karena anaknya pengen jadi, anak itu umure 35, isek ingusan. Nah, caranya piye? Yang mengubah undang-undang pemilihan umum dari 40 tahun batas apa minimum dadekno 35. Sekarang sedang proses. Iki dinteni wong akeh. Sida dirubah 35 ta ora? Nek dirubah 35
anake raja mlebu. Nah, didadekno wakile niki wau. Koalisi besar Prabowo CS. Ya, nek iku ora ana sing gugat. Nek liyane iku sing dadi gugatan bukan main. Erlangga opo bondone wong lagi teko. Cak Imin luwih berat. Karena Cak Imin datang membentuk koalisi itu paling dulu. Jadi mestinya sing dadi wapres itu Cak Imin. Nah, jadi Cak Imin ya. Cak Imin itu ya wis pokoke nek aku wis gampang wis ora dadi wapres ya ora apa-apa. Sing penting hitung-hitungane piro. Nah, kemudian setelah itu P3 Erick Thohir lagi teko kudu-kudu kok era kari iki piye. Jare niki lah ya ora apa-apa. Sing penting aku iku hitungane tapi kudu ana tanda tanganku. Sing penting iku hitungane. Nah hitungane waton aku gelem. Jadi itu wakil presiden juga sampai lah kecuali ini nanti. Nah saiki Mbah Dewan godho, wis ngene ae. Engko nek jadi apa undang-undangnya betul-betul dirubah jadi 35, engko Ganjar iku wakile anake raja ae. Bingung, rajane bingung. Jadi waktu ke Afrika itu dalam kondisi bingung. Sekarang ini kan di Afrika. Kondisinya bingung. Sampai ndelok videonya lucu. Jadi periksa barisan, deng. Periksa barisan. Barisannya kono wis entek. Dhek sing blanjur ae. Sampai ditututi itu sama pengawalnya itu. Dicekel dikon balik lho. Piye iki? Itu ya pikirannya kemana? Tidak di situ. Iku 35 tahun apa 40 tahun sing dipikir itu. Jadi ini lucu saiki gelem mulih. Tapi Muhammadiyah diarem-arem. Sadurunge berangkat itu kan meresmikan apa? Membuka muktamar IPM. Yes. IPM itu organisasi otonom Muhammadiyah sing paling enom itu IPM. Iya. Nok Medan ngene. Jadi sadurunge berangkat nang Afrika iku amblas nok Medan. Jadi itu pikiran yang memang tidak bisa apa namanya stabil karena ini ya itu mau kelewat itu mau meriksa balisan kelewat jadi dicekel terus dikon balik itu ya klongak-klontok. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, dari semua cerita itu pungkasannya ngono-ngono itu sing diuntungno sapa? Iki feeling saya loh ya. Feeling saya. Mbah feelinge sampean. Sing diuntungno itu Anies. Anies sing untung. Kenapa? Asalnya dia itu jadi bulan-bulanan. Apa jadi bulan-bulanan? Jazz jadi bulan-bulanan. Ya, Arab jadi bulan-bulanan. Apik Mbak Rizik apa? Syihab Rizik jadi bulan wabeh vokal gawene Anies itu gak ono sing bener. Diantemi terus, diantemi loro. Diantemi Mbok Dewan kalau diantemi iki Projo karo-karo ngurutuk. Lah saiki kejadian yang terakhir ini tidak seperti itu. Kono anteman mungso iku antem-anteman dhewe. Nganggo watu atau nganggo abu, teman-teman dhewe. Bleng Mbok Dewan ngantem, Roco ngantem blang mbah kono. Dununge Anies leha-leha. Dhewean ora ana sing ganggu saiki. Lah ngono iku sapa sing ngatur? Nggih ta? Dadi nek ningali skenario ngeten iki nggih kula optimis sekali. Malah sakniki ada tawaran baru. Ya apa nek Anies presiden, Ganjar wakil presiden.
Mas kula itu mbok gelem mbok ora ning ngene kan bingung itu. Mergo iku engko pikiranku kacau maneh. Ya. Nek aku gelem-gelem ae sing penting kan presiden. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.